오씨, 감사합니다. 그때마다 Halo Midikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul The Ghost Station yang dirilis pada tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang reporter yang tak sengaja meliput sebuah kasus yang terjadi di salah satu stasiun kereta. Hal itu justru membuatnya terjebak dalam sebuah kasus berdarah di balik pembangunan stasiun tersebut. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja, ini dia kisah selengkapnya. Berlatar di stasiun Oksu, scene dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan serba hitam yang nampak sempoyongan seperti terlalu banyak menenggak miras ataupun pil koplo. Demi mendapatkan puing-puing AdSense, seorang laki-laki yang sedang menunggu kereta terakhir memotretnya diam-diam untuk kepentingan story. Di dunia maya, netizen mengatakan bahwa wanita itu adalah hantu dan sebaiknya jangan cari-cari masalah dengannya. Tak lama tiba-tiba perempuan itu hilang entah kemana dan karena penasaran, laki-laki itu mencoba mencarinya hingga tiba-tiba lalu kita dibawa menuju 1 bulan yang lalu di mana terlihat seorang reporter bernama Kim Na-young sedang dirujak oleh atasannya karena telah membuat berita hoax dan memasang foto seorang tanpa izin. Untuk itu Na-young mendapat gugatan dan harus membayar uang denda yang tidak sedikit, dan untuk mengembalikan kerugian perusahaan, ia didesak untuk membuat berita fenomenal yang bisa mendatangkan puing-puing AdSense. 네가 싼 똥. Na-young bergegas mendatangi dua temannya, panggil saja si Mamat dan si Mamet. Mereka berdua adalah karyawan stasiun kereta yang menjadi informan Na-young. Di mana Na-young berencana merayu penuntutnya agar membatalkan gugatan, namun sayangnya si Mamat dan si Mamet tidak mempunyai kontaknya. Si Mamet menyarankan Na-young agar meliput kasus bunuh diri yang baru saja terjadi di stasiun Oksu, tempat di mana Mamet bekerja. Awalnya Na-young menolak karena kasus bunuh diri terlalu menyeramkan. Mamet pun memaksa Mamat yang ternyata adalah saksi mata untuk menceritakan lebih detail. Malam itu Mamat tak sengaja melihat orang sedang berjalan di peron, namun tiba-tiba CCTV mati dan Mamat diminta untuk menghampiri laki-laki itu karena sebentar lagi kereta akan datang. Mamat pun bergegas mendatangi pria itu di mana terlihat ia seperti sedang linglung dan tidak menghiraukan Mamat. Di waktu itu pula, Mamat tak sengaja melihat anak kecil sedang bersembunyi di bawah peron tak jauh dari laki-laki itu berada. Na-young pun mulai tertarik, namun ia merasa beritanya akan kurang kuat jika saksi matanya hanya Mamat seorang. Ternyata ada satu saksi mata lagi yang menyaksikan keberadaan anak tersebut, yaitu kepala pemakaman. Setibanya di rumah kepala pemakaman, Na-young tak sengaja melihat wanita misterius, namun tanpa mempedulikan itu, Na-young mulai mewawancarai kepala pemakaman, panggil saja Pak Tono. Ia lebih dari sekedar berpengalaman mengurus mayat karena ia telah berkecimpung di bidang itu sejak kecil, bahkan saat stasiun Oksu baru dibuka. Malam itu pada saat Pak Tono mendatangi TKP, ia sempat melihat anak kecil yang saat ditanya, anak itu menjawab dengan angka, yaitu 1211, lalu menghilang entah kemana. Na-young merasa kasus ini akan menarik atensi publik sehingga untuk memperkuat bukti, Na-young meminta bantuan Mamat untuk mendapatkan rekaman CCTV secara diam-diam. Lalu mendatangi detektif yang menangani kasus tersebut, di mana si detektif menolak memberi keterangan karena menurutnya hal-hal goib seperti hantu hanyalah tahayul. 기자답게 굴라고요. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mamat masih trauma dan selalu teringat insiden tersebut hingga tak lama ia mendengar suara aneh dari dalam toilet hingga membuatnya panik dan takut setengah mati, di mana ternyata 그렇지.
Tak lama Mamet melihat angka 1013 yang tertulis di cermin yang ia pikir adalah ulah Mamat. Saat ini Mamat sedang berusaha melancarkan aksinya untuk mencuri data rekaman CCTV insiden waktu itu atas permintaan Nayong. Setelah berhasil mendapatkan rekaman itu, Mamat pun keluar dengan lega hingga tiba-tiba ia bertemu seorang bapak-bapak yang terlihat aneh dengan tatapan kosongnya yang menyeramkan sambil menggumamkan angka yang pastinya bukan nomor togel. Saat menyerahkan rekaman CCTV pada Nayong, Mamat pun menceritakan tentang bapak-bapak yang ia lihat di stasiun, di mana ternyata dia adalah masinis yang membawa kereta saat insiden itu terjadi. Mendengar itu, Nayong pun bergegas ke stasiun untuk mewawancarai masinis tersebut, di mana setibanya di sana, Nayong melihat wanita yang sempat ia lihat di rumah Pak Tono. Tanpa mempedulikan itu, Nayong pun langsung mewawancarai si masinis yang terlihat cukup aneh dengan bercak dan luka di sekujur tubuhnya. Nayong tak tahu bahwa masinis itu sedang ketakutan karena sosok anak kecil menempel pada dirinya semenjak insiden itu terjadi. Dan menurut si masinis, korban waktu insiden itu bukan hanya satu orang, melainkan dua orang. Setelah itu, si masinis mulai menggumamkan angka dan pergi begitu saja. Tak lama Nayong mendapatkan telepon bahwa beritanya tentang stasiun Oksu sangat menarik dan akan ditayangkan. Nayong meminta agar menunda penayangan sebelum ia mendapat keterangan lebih lanjut dari masinis. Nayong mengikuti masinis yang menyusuri tangga darurat hingga masuk ke ruangan gelap. Saat Nayong menanyakan tentang angka-angka yang ia gumamkan sejak tadi, tiba-tiba scene berganti memperlihatkan Nayong yang sedang berada di kereta di mana orang-orang terlihat begitu tertarik dengan berita yang ia buat hingga tiba-tiba saking bahagianya dengan pencapaian fantastis atas berita Nayong, rekan kerjanya bahkan menyiapkan kejutan untuk merayakan kesuksesan itu hingga tiba-tiba atasan Nayong yaitu Ibu Mo meragukan fakta bahwa Nayong benar-benar mewawancarai masinis karena ternyata masinis itu telah tewas 1 jam sebelum wawancara dilakukan. Saat Nayong mengecek rekaman CCTV, ia kaget saat keberadaan masinis tidak tertangkap kamera dan saat di ruang bawah tanah, ternyata Nayong berdiri tepat di samping jenazah masinis tersebut. Atas kejadian itu, Nayong terancam akan kehilangan pekerjaannya. Pagi itu adik korban bunuh diri di stasiun Oksu ingin bertemu Nayong di mana ternyata dia adalah orang yang sempat Nayong lihat di samping masinis malam itu. Wanita itu menduga bahwa kakaknya turun ke peron untuk mencari sumur yang katanya sebelum stasiun dibangun, distrik Oksu penuh dengan sumur. Wanita itu juga menceritakan bahwa ayahnya juga meninggal di stasiun itu tepat di depan wanita itu dan kakaknya. Namun keduanya tidak pernah bisa mengingat kejadian itu dengan baik. Karenanya wanita itu melakukan hipnoterapi di mana tiap melakukan itu, ingatannya selalu membawanya pada sebuah sumur. Ia pun menduga bahwa mendiang kakaknya turun ke peron untuk menemukan sumur tersebut. Untuk membantu wanita itu, Nayong berusaha menemukan arsip ataupun data-data sebelum stasiun Oksu dibangun, di mana Nayong berhasil menemukan foto sumur yang persis seperti yang ada di dalam ingatan wanita itu. Bersama Mamat, Nayong mendatangi rumah Pak Tono untuk melihat jasad mendiang masinis di mana terlihat tubuhnya penuh dengan luka semacam luka goresan kuku yang menurut Pak Tono dalam 30 tahun terakhir semua mayat dari insiden-insiden di stasiun Oksu pasti memiliki luka yang sama. Menurut Pak Tono, stasiun Oksu dihuni oleh arwah penasaran dengan ambisi untuk balas dendam, di mana saat dendamnya tidak tuntas, ia pun melampiaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah, sehingga tidak heran jika stasiun Oksu memakan banyak korban. 재수가 없기 때문이야. Waktu itu si Mama tak sengaja melihat luka di tangan Pak Tono yang ternyata mirip dengan luka pada jasad korban stasiun Oksu. Tak hanya itu, si Mama juga sempat melihat sosok arwah yang menempel pada Pak Tono.
Di tempat lain wanita itu, mari kita sebut saja Siti, menemukan sebuah foto yang diambil tepat di depan panti asuhan Oksu, lalu lamunannya pun buyar saat mendengar seseorang memanggilnya dengan panggilan 1001. Keesokan harinya, artikel Nayeong tentang misteri goresan kuku di stasiun Oksu menjadi viral dan direspon oleh banyak orang. Bahkan banyak dari mereka yang membuat postingan tentang kejadian serupa yang mereka alami, di mana mereka mendapat goresan kuku itu setelah bertemu hantu di stasiun Oksu. Nayeong pun merasa khawatir sementara atasannya terlihat begitu sumringah dan tidak peduli dengan keselamatan netizen. Karena semakin banyak postingan serupa, maka artikel mereka akan semakin menarik cuan. Untuk pencapaian Nayeong kali ini, bahkan Ibu Mo memujinya habis-habisan dan meminta Nayeong membuat artikel terkait stasiun Oksu yang saat ini sedang naik daun. Nayeong mengungkapkan bahwa ia juga ingin mengangkat kasus korban bunuh diri yang diketahui bernama Kang Tae-ho dengan narasumber kuat yaitu Siti, adiknya, yang ia temui beberapa waktu lalu. Namun entah mengapa Ibu Mo menolak mentah-mentah usulan Nayeong tersebut dengan dalih bahwa Siti mengidap sakit jiwa sehingga keterangannya tidak bisa diterima. 알아보니까 정신병원 들락거린다는데. Di tempat lain, Mamat mendapati tubuh Mamet mengalami goresan kuku seperti yang ada pada jenazah korban stasiun Oksu, di mana Mamet sendiri tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi. 안 죽어요. 걱정 마세요. Saat berkeliling di sekitar stasiun, mereka berdua tak sengaja bertemu perempuan yang sempat menuntut Nayeong waktu itu. Wanita itu langsung menuju toilet, di mana kebetulan ia seorang diri di dalam toilet tersebut hingga tiba-tiba malam ini Mamet sedang melakukan shift jaga di mana ia harus mengecek kondisi kamar mandi wanita setelah mendapat keluhan pintu macet beberapa waktu yang lalu. Setibanya di sana, suasana toilet terlihat sangat sunyi hingga tiba-tiba Mamet melihat sosok anak kecil yang sangat menyeramkan. Lalu kemudian saat Nayeong hendak mendatangi pemakaman Mamet, tiba-tiba atasannya menelpon dan dengan tidak tahu diri meminta Nayeong untuk meliput pemakaman Mamet dan membuat artikel tentang hal tersebut karena ia yakin situasi saat ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan mereka. Nayeong pun kesal dengan permintaan itu, lalu tiba-tiba Nayeong bertemu dengan detektif yang menangani semua kasus yang terjadi di Oksu. Ia menuduh Nayeong berkaitan dengan semua kasus korban stasiun Oksu. Karena sejauh ini, semua korban sebelumnya pasti pernah diliput oleh Nayeong. Nayeong pun tidak menghiraukan ucapan detektif tersebut dan langsung mendatangi Mamat yang saat ini sedang terpukul atas kepergian Mamet. Nayeong kaget saat melihat Mamat ternyata memiliki goresan kuku yang sama seperti korban sebelumnya, di mana ternyata beberapa saat setelah berpisah dengan Mamet, dirinya tak sengaja bertemu seorang anak perempuan dengan nomor 0816 di bajunya, dan sejak saat itu Mamat pun mendapatkan goresan kuku di tangannya. Hal tersebut membuat Mamat gelisah dan mengkhawatirkan keselamatan nyawanya. Bahkan malam itu Mamat merasa ia dihantui oleh beberapa anak kecil yang sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba Mamat berada di sebuah sumur dan dihampiri oleh arwah laki-laki yang tak kalah menyeramkan dari anak-anak tersebut. Hingga di mana ternyata itu adalah mimpi yang selalu menghantui Mamat sejak goresan itu ada di tangannya. Merasa Siti tahu sesuatu, keduanya pun mendatanginya untuk mencari informasi tentang sumur tersebut, di mana ternyata Siti mengingat sesuatu tentang panti asuhan Oksu yang dulunya ternyata dikelola oleh mendiang ayahnya. Dan 4 digit angka yang menjadi nama untuk anak-anak panti asuhan adalah kombinasi tanggal mereka masuk ke panti asuhan dan tanggal ayah Siti menerima upah. Untuk menggali informasi lebih lanjut, Nayeong mengecek handphone Tae-ho yang ternyata terdapat sebuah video saat dirinya menyusuri peron kereta, lalu menemukan sebuah terowongan yang penuh dengan tulang belulang manusia. 옥수역 배역사입니다. Mamat dan Nayeong pun bergegas mendatangi stasiun Oksu untuk menemukan lokasi yang ada di video tersebut, di mana mereka langsung menyusuri peron dan benar saja tak jauh dari sana sebuah terowongan ditemukan.
Tanpa basa-basi, mereka pun masuk ke terowongan hingga tiba-tiba 괜찮아? saat keadaan mulai kondusif, keduanya lanjut menyusuri terowongan lebih jauh hingga akhirnya persis seperti dalam video, keduanya menemukan tumpukan tulang belulang di mana tempat itu dulunya adalah sumur yang ada tepat di depan panti asuhan Oksu. Saat digali lebih dalam, tiba-tiba beberapa anak kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan muncul di depan mereka berdua dan sudah pasti mereka adalah arwah-arwah gentayangan pemilik tulang belulang itu. Nayeong pun merasa iba dan berniat untuk mengungkap kisah mendiang anak-anak tersebut untuk menuntaskan dendamnya. Keesokan harinya, Nayeong merilis artikel tentang kebenaran di balik pembangunan stasiun Oksu, di mana karena artikel itu, Ibu Mo marah besar karena sebelumnya ia telah melarang Nayeong membuat berita yang berkaitan dengan sumur itu, di mana karena ulahnya kali ini, Nayeong pun diskors. Disitulah Nayeong baru tahu bahwa ternyata dulunya Ibu Mo sempat meliput kasus sumur tersebut, di mana karena penemuannya sempat menghambat pembangunan stasiun Oksu, atasan Ibu Mo pun menyembunyikan fakta tersebut. 옥수의 공사가 미뤄질까 봐 위에서 기사를. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Malam ini Mamat dikagetkan dengan kemunculan salah satu arwah anak kecil sehingga Mamat berlari terbirit-birit, di mana ia tak sengaja bertemu Pak Tono. Mamat pun heran melihat luka goresan kuku di tangan Pak Tono telah hilang, sementara yang di tangan Mamat sendiri tak kunjung membaik. Mamat pun pergi menemui Pak Tono dan menanyakan tentang luka tersebut, di mana ternyata luka itu adalah semacam kutukan yang bisa dipindahkan dengan syarat targetnya mengetahui kisah tentang anak-anak tersebut, lalu menyebutkan angka dari anak-anak yang memberikan kutukan itu. 간단해. Beberapa saat sebelumnya, Siti menemui Pak Tono untuk menceritakan kisah tragis tentang anak kecil yang baru ia ingat. Dan dengan begitu, Siti adalah target yang tepat untuk memindahkan kutukan Pak Tono. Di waktu bersamaan saat ini, Siti mendatangi Nayeong untuk menceritakan kisah tentang anak-anak dan panti asuhan yang baru saja ia ingat, di mana waktu itu Siti ada di antara anak-anak tersebut di dalam sumur. Kemudian tak lama, Siti dengan nama 1001 dipanggil untuk keluar, sementara anak-anak yang lain berpesan agar nama mereka juga dipanggil supaya bisa selamat. 1001 너만 올라와. 올라가서 내 이름 불러. Disinilah Nayeong baru tahu bahwa organ dari anak-anak itu telah diambil dan dijual. Lalu untuk menutupi bukti, kepala panti asuhan yang tak lain adalah ayah angkat Siti mengubur mereka hidup-hidup di dalam sumur. Keesokan harinya, Mamat menelpon Nayeong dengan dalih untuk memberitahu nomor barunya pada Nayeong. Mamat pun sedikit mendesak Nayeong untuk mengulang angka yang ia sebutkan, hingga akhirnya Nayeong sadar bahwa si Mamat sedang memindahkan kutukan kepada Nayeong. 맞아 0816? 너 설마... Beberapa hari kemudian, Nayeong mendapati namanya telah dihapus dari artikel karyanya sendiri, dan tidak berhenti di situ, ia dikabari bahwa Ibu Mo ingin Nayeong mengundurkan diri. Tak hanya itu, baru-baru ini Nayeong tahu bahwa Ibu Mo berusaha menutupi kasus penjualan organ yang dilakukan oleh panti asuhan Oksu, di mana dengan demikian Nayeong merasa bahwa Ibu Mo sangat layak mendapatkan kutukan itu. Pagi itu Nayeong membawa surat pengunduran diri, namun ia hanya akan menyerahkan surat itu jika Ibu Mo membacakan angka yang Nayeong berikan, di mana Ibu Mo sendiri tidak tahu sama sekali apa maksud kombinasi angka itu. Ia pun menyebutkannya dengan santai angka-angka itu tepat di depan Nayeong, dan disinilah film pun berakhir. 이게 뭔데? 0816 됐니? 참 쉽네. Gimana nih guys, menurut kalian filmnya? Tulis di kolom komentar ya. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa like. Kalau tidak suka, silahkan di dislike. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.